menyaksikan apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak menyaksikan. Nah, pengarang buku Yohanes ini bukan saksi pada saat kejadian. Anda mengatakan itu adalah Yohanes. Kalaupun pengarang buku Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus, maka Markus 14 nomor 50 menceritakan Yohanes lari meninggalkan Yesus. Bagaimana mungkin dia mau menjadi saksi penyaliban sementara dia lari meninggalkan Yesus? Pengarang hanya menarasikan lalu di situ bla 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 bla, maka muncul pertanyaan, itu firman Tuhan selayaknya Al-Quran atau itu adalah surat kabar dari pewarta yang tidak diketahui siapa orang tersebut? Belakangan baru dicatat, oh, ini penulisnya Yohanes lah. Sorry, Anda minta saksi? Tanya kepada Quran. Allah yang menjadi saksi pada saat itu. Kalau manusia yang menjadi saksi masih diragukan. Tapi kalau yang maha melihat yang menjadi saksi, apalagi yang perlu kami ragukan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaih wa anta ala kulli syai'in syahid. Apa yang perlu kami kemudian sangsikan, ragukan? Yang menyaksikan adalah pencipta langit dan bumi. Sementara buku Yohanes ini bukan tulisan murid Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 1 nomor 24. Itu bukti. Buku Yohanes bukan catatan murid Yesus. Selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada tema bahwa penguasa langit, penguasa angkasa adalah iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19. Penguasa bumi adalah iblis. Efesus 2 nomor 2. Yang keluar dari bumi, perut bumi, yang keluar dari tanah, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit, dalam bahasa Yunaninya air artinya angkasa atau cakrawala atau awan-awan, baik di bumi. Di situ dikatakan bukan bumi tetapi G itu artinya tanah. Nah, dia keluar dari tanah, dia penguasa tanah, dia penguasa bumi. Siapakah dia? Iblis. Ada yang keluar dari bumi, mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Ayo, siapa dia? Sekali lagi Bang Suma. Saya kira begitu teman. Silakan naikkan yang agak keras sedikit teman. Ya baik. Saya sapa dulu. Bang Arif. Sebentar Bang Suki. Saya sapa dulu Bang Jensen. Iya, saya sapa dulu nih Bang Jensen. Selamat malam. Jensen, selamat malam Jensen. Kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Silakan lanjut dulu Pak Suki. Iya, Bang Arif. Di sini jam 12.15 nih, saya harus izin turun nih. Iya, nggak apa-apa. Saya sambil cari teman-teman yang Kristen. Sambil cari yang Kristen, boleh. Saya boleh narasikan ini. Silakan Pak Suki. 1 Yohanes 3 ayat 10. Di sini ayat menjelaskan kepada kita arti kata anak di dalam Bible. 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi Bible sudah menjelaskan melalui Yohanes bahwa ada dua anak saja, yaitu anak Allah atau anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, dan demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Waktu Yesus berbicara kepada imam kepala dan ahli Taurat, Yesus mengatakan, kamu bapamu adalah iblis.
apa yang membuat kita menjadi anak iblis atau anak Allah? Yesus menjelaskan, karena kamu mau melakukan keinginan daripada iblis, maka bapamu iblis. Yesus melakukan kehendak dari Allah, maka Yesus layak memanggil dia Bapa dan dia adalah anak Allah. Memang kita keturunan dari Adam dan Hawa yang dikatakan dalam Lukas 3 ayat 38, Adam adalah anak Allah. Benar, kita anak Allah, tetapi kita keturunan dari bapak nenek moyang kita yang saat itu melakukan kehendak daripada iblis. Karena demikian, maka gambarnya rusak. Tidak lagi memiliki keserupaan dengan Bapa di sorga. Apa itu gambar? Gambar adalah unsur yang ada pada Tuhan diberikan kepada manusia. Unsurnya adalah pikiran dan perasaan. Di mana kita bisa tahu di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita punya pikiran, perasaan, sepikiran atau sejiwa dengan Yesus Kristus, maka kita pun segambar dan serupa dengan Allah. Karena Yesus telah memulai, dia yang telah mencapai lebih dulu, memiliki gambar dan rupa Allah. Dan cirinya gambar rupa Allah adalah taat melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Sampai anak itu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah anak. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Jadi tidak bisa kita datang kepada Bapa, kita tidak bisa punya hubungan dengan Bapa, kita bisa ada di dalam Bapa kalau tidak kita ada di dalam anak. Karena hanya anak satu-satunya inilah yang diutus, dan dia berkata, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya, anak ini ahli waris. Di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Menderita bersama dengan dia, Wahyu 3 ayat 21. Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus menang untuk dirinya sendiri dan dia diangkat menjadi pemimpin. Dia diberi kuasa untuk menjadi hakim, penentu orang selamat mencapai tujuan sesuai rencana Allah adalah seperti Yesus. Maka dikatakan dia sebagai hakim, dia sebagai kitabnya untuk menghakimi manusia. Cerminnya adalah anak Allah ini, Yesus. Jadi kalau orang seperti Yesus itulah selamat di dalam Bible. Keselamatan di dalam Bible adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan semulanya itu segambar serupa dengan Bapa di sorga. Contohnya, prototipenya, ini anak Yesus Kristus. Gitu Bang Arit. Bang Zuma, terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Saya izin turun nih. Baik. Malam. Ya, ya. Terima kasih Pak Suki. Bang Dito,
Bang HTT, Bunda Rama, ya, Bang Arif, Bang ya, Andi Selebes, saya izin turun ya, terima kasih. Iya, oke, ditanggapi dulu, Bunda. Baik, jadi ketika saya mendengarkan ulasan dari saudara kita Kristen Pak Suki, saya jadi merinding, ya, ngeri. Kenapa? Karena di Kristen ternyata mereka ingin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini mengerikan ini. Sama seperti yang tertulis di dalam Yesaya 14, bagaimana iblis ingin menyamai Tuhan. Mereka ingin serupa dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sudah merupakan batil di atas kebatilan. Pantaslah kemudian mereka dicap sebagai penyesat. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya serupa dengan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa manusia serupa dengan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi upaya-upaya Kristen itu pingin kali setara dan segambar dengan Tuhannya. Halilintar. Tadi saudara Suki mengambil data di dalam 1 Yohanes 3 kalau nggak salah, data nomor 10. Harusnya dia mundur karena ini membicarakan tentang penyaliban. Harusnya dia mundur data nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Apakah penyalib Yesus ini berbuat dosa atau berbuat pahala kebenaran? Penyalib Yesus adalah pembuat dosa. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, kata tetap di situ sebenarnya penambahan ya, tidak ada kata tetap di situ. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berarti betul penyaliban ini berasal dari iblis. Itu dalil berdasarkan kitabnya saudara Kristen. Salib berasal dari iblis. Apakah salib itu perbuatan, ketika orang-orang menyalib Yesus itu perbuatan dosa? Ya, perbuatan dosa. Berarti salib itu berasal dari iblis berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya. Sebenarnya Tuhan Allah di situ salah juga, harusnya dewa. Untuk itulah anak dewa menyatakan dirinya, yaitu supaya anak dewa ini membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, apa perbuatan-perbuatan iblis? Itu dibinasakan oleh Yesus katanya di atas salib. Betulkah itu terjadi? Benarkah perbuatan-perbuatan iblis itu dibinasakan Yesus di atas tiang salib? Bullshit. Persinahan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan seterusnya masih mereka lakukan. Mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Kristus mau membunuh dan membinasakan. Dia sini, ikut satu. Mana buktinya? Coba buktikan. Apakah Kristen ini sudah tidak melakukan dosa? Kata siapa? Ayo, kata siapa Kristen sudah tidak melakukan dosa? Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, agar supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa pula? Mana buktinya? Tak ada. Makanya di dalam Roma 8:10 itu tadi, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Gak ada yang kena. Sasarannya mantul semua, gak ada yang benar. Mantul. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya,
supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi yang selama ini yang kita tahu, negara pelopor penyakit kelamin terbesar itu mayoritas penduduknya beragama apa rupanya? Lalu intinya sengat maut adalah dosa. Dosa adalah maut. Mereka masih mengalami maut, bermatian. Berarti apa yang ditebus apa? Yang dibinasakan apa? Yang dibinasakan? Tidak ada itu. Jadi konsepnya ini ya harus dipahami oleh teman-teman. Kok jadi kacau begitu ya? Nah, ini terakhir. Penggiringan pengajaran menghantarkan saudara-saudara seperti yang diterangkan oleh saudara Suki tadi, bahwa mereka orang Kristen itu memang dididik untuk serupa dengan Tuhan. Kita lihat di dalam ajaran saudara Kristen 1 Yohanes 2:20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, orang Kristen semuanya diurapi dari yang Maha Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi pengikut Paulus itu semuanya adalah sudah diurapi. Orang yang sudah diurapi Tuhan adalah Kristus. Berarti mereka ini semuanya adalah itu 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Jelaskannya jelas bagi kita. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 2 nomor 29, Kristen itu adalah anak Yesus. Galatia 3 nomor 26, Kristen adalah anak-anak Tuhan. Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan, telah memakai Kristus. Jadi mereka ini semuanya adalah Kristus. Jadi di situ ada kata enduo. Enduo itu artinya memakai atau berpakaian Kristus. Jadi kalau ada polisi menggunakan pakaian polisi, berarti dia polisi. Tapi kalau ternyata bukan polisi menggunakan pakaian polisi, berarti dia polisi gadungan. Tidak boleh itu, dilarang. Jadi kalau bukan Kristus memakai pakaian Kristus, berarti dia Kristus palsu. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Lalu mereka ini juga mengaku keturunan Ishak. Di dalam kitabnya mereka, di Galatia 4 nomor 31, di situ mereka dikatakan, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan Sarah Hagar, melainkan anak-anak perempuan merdeka, yaitu Hagar. Parah kali ya. Lalu mereka juga mengaku sebagai keturunan Mesias, Kristus. Roma 9 nomor 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian mereka juga sama seperti Ishak, anaknya Abraham. Galatia 4 nomor 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Bahkan pendiri agama mereka yang mereka sebut dengan sebutan Paulus di dalam Galatia 4 nomor 14 disambut selayaknya seperti Kristus. Sesungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti kalian menyambut seorang malaikat Tuhan, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus itu sendiri. Alamak, Paulus ternyata disambut seperti menyambut malaikat, dan malahan kalian sama seperti menyambut Kristus Yesus. Menyambut Paulus sama dengan menyambut Kristus Yesus. Kristen itu juga diterangkan sama seperti Kristus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi
kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitabnya Wahyu 3 nomor 21, saudara Kristen itu justru sehakikat dengan Tuhannya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di dalam tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bahkan di dalam ajaran mereka, 1 Korintus 6 nomor 15 sampai nomor 17, tubuh Kristus adalah anggota Kristen. Kristen ini adalah juga anggota Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Alamak. Akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan. Sekali-kali tidak itu terjadi. Aku tidak tahu, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan mereka. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Alamak. 1 Korintus 12 nomor 28. Di situ jelas seperti yang saya terangkan, di tengah-tengah Kristen itu ada nabi, di tengah-tengah Kristen itu ada rasul, di tengah-tengah Kristen itu ada pengajar. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama sebagai rasul, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan orang, melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam nama roh, dalam bahasa roh. Jadi teman-teman sekalian, bahkan lebih jauh, ajakan Paulus kepada Kristen untuk menjadi rasul itu nyata di dalam 1 Korintus 12 nomor 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bahkan kalau kita lihat dalam Yakobus 1:18, Kristen adalah anak sulung Theos. Siapakah mereka ini yang ingin menyamai Theos? Pertama kita melihat di dalam Yesaya 14, dia adalah Halal bin Zakar. Dalam tradisi Yudaism menyebutnya Lucifer. Siapakah yang kemudian menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi yang maha kudus dengan menyetarakan, menghakikatkan, mensejajarkan makhluk yang keluar dari kubur? Mereka adalah anggota Kristus. Apakah mereka ini Kristus palsu atau Kristus asli? Tanya, apakah mereka ini bersunat atau tidak? Apakah mereka berpuasa atau tidak? Apakah mereka makan babi atau tidak? Apakah mereka menjaga kekudusan Sabat atau Sabtu atau tidak? Tanyakan kepada mereka, kalian ini anak Tuhan atau anak sibilisisis? Saya kira demikian dari saya sebagai penutup teman-teman sekalian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tapi kalau masih ada Kristen, ya, saya belum tutup. Oh bang sudah laki-laki ya. Ini mau caduk mi, siapa tahu dia gak tahu oteng. Tapi kok kamu pak, ya di mau tuh pelik dilanjut cek. Tangga sebulan kalinya, bicara nih. Ya, kita tunggu teman-teman kita dari sebelah. Ya, saya sapa HTT, selamat pagi ya sekarang ya, sudah jam 12:30. HTT, dibuka mic-nya HTT. Bang Darwis Islam ya, Bang Darwis? Insyaallah bisa ya bang. Oh iya, saya kurang paham bahasanya bang. Ya, itu bahasa Golgota itu Bang Arif. Saya turunkan Bang HTT karena gak ada suara. Ya, saya isi masuk dulu sedikit. Sebentar, saya sapa dulu. Silakan. Bang Lobang, selamat pagi Bang Lobang. Lobang pintu. Nama akunnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Salah pencet bang. Ini Piki bang, Piki.
Oh iya, saya turunkan Bang ya. Mohon maaf. Ya bang, ya bang. Saya cari Oten dulu ya. Halo. Ya, Elon Marta, Elon, selamat pagi, Elon. Elon, ini minta naik tapi nggak ngomong. Dan selamat pagi Dan. Ya pagi bang. Ya agamanya apa Dan? Kristen dong. Oke, oh Dan yang dulu ini. Terserah bang lah. Dan yang dulu, yang sekarang, yang baru yang. Iya, oke Dan. Zuma bagaimana? Zuma ada? Ada Bang Suma masih ada. Tadi ada yang mau Belum ditambahkan Bang Goto. Silakan Bang Goto duluan. Halo Zuma. Sebentar. Ya, halo, duduk aja di situ bang. Iya, Duduk sebentar tenang aja dulu. di situ. Tenang. Atur napas saya dulu. Tenang. Gantian ya. Ya, silakan Bang Goto, ada tambahan mungkin. Ada Bang Ari. Sebenarnya saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana Islam itu mempertahankan peradaban dunia ya. Tapi kalau sudah ada Kristen ya saya sambung aja narasinya Bang Zuma. Ya, jadi kawan-kawan sering kita kaji ya bahwa memang penyaliban itu ada, tapi sebenarnya siapa yang disalib ini kan menjadi polemik ya. Ini agak sulit juga memang kita menyampaikan kepada mereka karena mereka mengimani kitab yang memang baru ditulis ulang di abad keempat. Sementara di abad-abad pertama kalau kita lihat ya, Kristen-Kristen yang berdiri di abad pertama yang memang langsung turunan dari Isa itu sendiri atau Yosua Masih itu sendiri yang lari ke seberang Sungai Pela pasca genosida ya yang dilakukan oleh Roma. Ini mendirikan Kristen ada beberapa aliran ya. Salah satunya adalah Ebionic dan Basilidias. Ini sama sekali tidak mengakui seorang yang disalib ya, atau seorang Yosua Hamasiah yang disalib. Bahkan Basilidias keras mengatakan bahwa kami percaya bahwa orang yang disalib itu bukanlah Yosua Hamasiah, tapi seorang yang bernama Simon orang Kirene yang telah menggantikan, kan begitu ya, memikul salib Yesus. Halo bang. Gitu. Kau sudah lari dari konteks bang. Ya gantian Dan. Dia lari dari konteks bang. Bang. Enggak tambahan referensi aja, sebentar aja Bang Goto ya. Saya tambahkan siap. Ya sebentar aja. Anda tidak naik, saya akan Soalnya dia congor. Seandainya Anda tidak naik, saya akan menceritakan bahwa Kristen yang lahir dari Katolik itu menghancurkan peradaban dunia. Ya, tapi kita skip karena agak panjang itu. Jadi kawan-kawan ya, kalau kita lihat beberapa manuskrip tua ya, ini tidak searah sejalan dengan Bible abad keempat ya, di mana Bang, jangan congor bang. wah Anda ini kenapa ini Kristen? Kalau saya kajian selalu kejam-kejam ya, Anda ini kejam-kejam, teman kalian sama aja kalian dengan Chris Evans dan yang lain ya. Jadi kawan-kawan ya, sejarah pendirian Kristen bahkan penulisan kitabnya saja ya, mulai dari Injil Sinoptik sampai masuk Yohanes gabungnya, itu sebenarnya hanya disematkan sebagai tradisi, dan yang menyematkan nama-nama ini pun bukan Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, tapi disematkan oleh seorang yang bernama Papias dan Santo Irenaeus. Itu masalahnya. Jadi memang diragukan kebenarannya. Kamu di mana bang? Kristen, ini. Sudah Pak aja bicara. Sudah, Bang Arif lanjut aja nih. Kasih saja nih orang yang bicara ini. Tampaknya dia lebih pintar. Oke, saya bicara. Nah. Dengan Zuma. Iya. Mau bicara apa? Zuma. Mau bicara apa? Zuma. Mau menanggapi apa gimana? Dan kalau nggak sopan, Bentar, saya beralih dulu ya. aduh ini. Bentar. Nggak, Topik kita pada Bang Arif. kesempatan kali ini, sebagaimana Bang Arif, yang begini, Bang ada Arif. di stiker itu, salib itu karya iblis atau karya Bapak. Itu topik kita malam hari ini. Saya keluar dari tema bang dulu bang. Saya Ya, tanya Bang kalau Zuma mau dulu. keluar dari tema, mending kau keluarkan badanmu dari celanamu. Oke, acung. Nah, udah keluar dari tema sana. Kau buka komal, kau buka tema sendiri, terserah lu. Mau ngomongin di harga pasar ke, cabe ke, apa ke, terserah lu. Udah ada tema, keluar dari tema, lu buka komal sendiri. Mending kamu ngerumpi sama keluargamu, ngomongin Pak RT ke, siapa ke, terserah lu. Di sini ada tema, oke?
Lanjut. Beradablah sedikit jadi manusia. Apalagi Anda naik dari ranah dialektika. Ranah dialektika ini adalah ranah yang dilindungi undang-undang. Kan begitu. Naiklah sedikit, pakailah adab Anda itu. Anda kan diajar ajaran kasih, diajar bagaimana caranya beradab, kan begitu. Apalagi kita ini warga negara Indonesia yang jelas ya bahwa salah satu sila dalam Pancasila kita itu mengajarkan kita menjadi manusia yang beradab, kan begitu. Tapi Anda naik di komal-komal ini bukan naik mau diskusi, tapi naik kejang-kejang, itu yang masalah. Oke, sambil nunggu-nunggu Kristen ya, saya akan cerita sedikit ya, bahwa Islam itu memang diturunkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Maaf, kalau saya keluar dari tema sedikit Bang Andi sambil menunggu ya. Dari beberapa kesempatan, bahkan dari beberapa buku yang dicatat, salah satunya buku karangan Jonathan Dede Smith ya, bahwa Islam itu adalah agama rahmat yang seharusnya masyarakat dunia itu harus berterima kasih dengan turunnya Islam ya. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang mempertahankan peradaban dunia. Kisah-kisah sejarah dari sisi eskatologi maupun kita kaji dari sisi aksiologi ya. Eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah masa depannya, bukan hanya kisah setelah kematian, tapi kisah di mana akhir-akhir zaman atau masa-masa terakhir ya kehidupan manusia. Coba kita perhatikan ya. Dari sisi aksiologi ya, aksiologi itu adalah ilmu ya, salah satu atau enggak ilmu besar, ilmu pengetahuan yang mempertanyakan apa itu ilmu pengetahuan. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Kalau kita bertanya, apa sih ilmu pengetahuan salib itu dan kisah-kisah sejarahnya? Bagaimana efeknya ke masa depan, ke eskatologi, kan begitu? Bagaimana efeknya? Ternyata sejarah menjawab ya, bahwa efek salib yang merupakan simbol kutukan ya, hampir-hampir saja menghancurkan peradaban dunia. Coba pikir baik-baik. Seandainya di abad ke-11 tidak ada Islam, siapa yang melawan pasukan salib? Salib ini simbol kutukan, ya. Salib ini simbol kesengsaraan. Diulang di abad ke-11 ketika Paus Urbanus II mencetus perang salib. Itu sedikit bagian dari sisi aksiologi ya, dari budaya salib ini. Tapi coba lihat budaya Islam. Kenapa saya katakan Islam mempertahankan peradaban dunia? Karena satu-satunya kepercayaan ya, satu-satunya aliran agama yang memang melawan pasukan salib di masa itu. Coba lihat ya, kalau kita baca runut itu kejadian mulai dari perjanjian Najran, perjanjian Madinah ya. Saya pernah katakan bahwa Islam itu agama yang paling toleransi di dunia. Bahkan dalam perang pun Islam toleransi. Ini yang saya katakan bahwa Islam mempertahankan peradaban dunia. Dalam perang pun Islam masih toleransi. Ketika kita dilarang untuk membunuh orang musuh kita yang sudah tidak berdaya. Tapi apa jadinya dengan simbol salib ini? Coba lihat kisah-kisah perang salib ya, panjang sampai 1648 itu. Apa yang terjadi? Seandainya saja tidak ada pasukan yang teriak Allahu Akbar, maka yang terjadi peradaban dunia akan hancur seperti zaman Nuh. Makanya ketika nabi-nabi lain itu diutus hanya untuk kaumnya, maka Islam diutus menjadi rahmat sekalian alam. Kan jelas yang sering kita baca ya, dalam surat Al-Anbiya 106-107 itu kita sering baca ya, bahwa Al-Quran itu dan Rasulullah memang menjadi rahmat sekalian alam. Jadi dengan adanya Islam sebenarnya dunia harus berterima kasih. Kita semua harus berterima kasih. Kenapa? Karena kalau tidak ada Islam, kita tidak ada sekarang ini. Dan banyak kisah-kisah yang menceritakan soal itu. Terlalu panjang kalau kita bahas ya, kawan-kawannya. Jadi kalau abang tanyakan apakah ini salib karya Tuhan, salib ini jelas karya iblis. Seandainya saja tidak ada Islam, maka salib dengan simbolnya itu akan menghancurkan peradaban dunia. Tentu kita tahu apa itu peradaban dunia. Peradaban dunia itu adalah pola hidup ya, pola hidup masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan dan budayanya, kan begitu. Itu namanya peradaban, Bang. Kan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang salib ya, mulai dari kisah adanya dari Mesir kuno ya hingga masuknya ke Roma. Kan Mesir kuno itu dari Persia masuk ke Roma, masuk lagi ke bangsa Israel. Itu dari external Babel ya. Kalau dari internal Babel itu dari Babilonia, Nebukadnezar. Nah, apakah Yahudi pernah mengakui itu?
bahwa itu karya Tuhan mereka, tidak pernah. Karena Yahudi tahu bahwa ini simbol kutukan. Simbol-simbol ini justru akan menghancurkan peradaban mereka. Makanya ketika Anda bicara tentang salib depan Yahudi, mereka langsung katakan ini satu kabar yang membuat kami tidak enak tidur. Bahkan kami kalau mendengar simbol ini, ya, kalau mendengar perkataan salib, kami sangat menurut kami sangat jijik, atau kami kalau perlu tidak usah mendengar. Kenapa? Karena simbol ini adalah simbol kesengsaraan menurut budaya Yahudi. Simbol ini adalah simbol-simbol kematian, kehancuran, kesedihan, kengerian. Itu sudah dibuktikan perang salib. Begitu banyak kengerian-kengerian kalau kita belajar itu sejarah perang salib. Itulah simbol yang saya katakan tadi dari sisi aksiologi. Untuk apa sih sebenarnya kata salib itu, simbol salib itu? Memang untuk menghancurkan peradaban dunia. Iblis mau dunia ini hancur. Tapi karena kasih sayang Allah, diturunkannya Rasulullah di abad ke-7. Pas waktu masa transisi, ya, antara otoritas kekuatan Roma, otoritas Roma masuk ke abad selanjutnya, abad-abad ke-10, 11, di mana kekuatan Spanyol dan Roma itu bersatu. Kan begitu. Coba pernahkah kita berpikir seandainya tidak ada Islam, siapa yang mau counter perang salib? Siapa yang mau lawan mereka? Hancur dunia ini, Bang. Kita tentu belajar sejarah Nuh, ya, begitu banyak maksiat, ya, begitu banyak kejahatan yang terjadi sehingga Allah harus menghancurkan bumi ini dengan air bah. Seandainya tidak ada Islam yang menjadi rahmat, kira-kira hancur tidak dunia ini? Hancur. Baca sejarah perang salib tuh. Kalau tidak ada Islam, siapa yang melawan mereka? Apakah Hindu, Buddha? Tidak mungkin, Bang. Peradaban Hindu, peradaban Buddha tidak bisa melakukan ini. Yang bisa melakukan ini hanya Islam. Itu poinnya. Makanya kita harus berterima kasih sama Islam, karena Islam mempertahankan peradaban dunia. Itu sedikit dari saya, Bang. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Goto. Panglima, selamat pagi Panglima. Panglima, dibuka mute-nya Panglima. Panglima, saya turunkan. Ambril Kampai, selamat pagi Ambril. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum Bang. Kita Islam Bang. Oh iya Islam, ada yang mau disampaikan Bang? Saya cari yang uten Bang. Iya, cari konten aja Bang, kita turun aja Bang ya. Oh ya, oke, makasih Bang ya. Mohon maaf ya, saya turunkan. Ya Bang, sama-sama Bang. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi. Mumpung Gurunda masih on fire, belum kantuk. Silakan Multi. Dodos naik Dodos, jangan modal tipping Dodos. Dodos naik ayo. Siapa ini? Dodos 73. Ya, saya bisukan ya, biar kepanasan kan minta naik. Nanti saya bisukan kalau kepanasan naik. Kalau nggak kepanasan ganti aja celanamu dengan rok mini atau daster ya. Ya Dodos, saya tunggu di Multi. Gus, selamat pagi, Gus. Gus, selamat pagi, Gus. Gus, selamat pagi. Fadli, selamat pagi, Fadli. Fadli, selamat pagi. Aduh. Neng Nong, selamat pagi Neng Nong. Pagi. Ya, agamanya apa Bang?
Aku Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya cari Oten. Cari yang Saya Kristen. cuma pengen itu aja sama Bang Juma, saya ngefans. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Saya fans Sehat Bang selalu. Cianjur. Makasih. Ya. Sehat selalu Bang. Amin. Abang juga ya. Siap. Terus Dari perjuangan mana? benar Dari ya. mana? Bang Nengnong dari mana? Kalau boleh tahu Bang Nengnong. Dari Cianjur. Oh, Jawa Barat ya. Ya. Makasih Bang Bos. Ayah naon eta di Cianjur? Ayah awe. Awewe loba. Hujan. Ayah. Hujan teu kadinya. Abis itu selama di Cianjur atau Akang? Di mana Cianjur nak? Cuma Ciranjang. Ada. Bumi nate saha namina Pak RT, Pak Asep. Wah dekat atul kamari atul lamun tahu kitu Maret ayang aprop jeung eta Bang Juma. Ya. Saha eta. Gurunda Juma, makasih. Ya sama-sama. Aduh, ini si Dan mau naik lagi Bang Andi. Gimana ini? Bang Juma harus kursus bahasa Sunda dulu mau ke Bandung. Itu silakan. Saya persilakan ke Bang Andi. Malam. Jangan diturunkan saya kan hanya bertanya. Ya tapi sesuai topik dong. Apa topiknya? Salib itu karya iblis atau karya Bapa di surga? Salib maksudnya? Penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus. Kalau orang berbuat jahat itu Lu yang bertanya. karya jawab. saya. Kalau Penyaliban orang itu. berbuat jahat kepada manusia itu karya saya. Penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Karya iblis. Ya udah cukup selesai. Udah Yesus dijawab bangkit. cukup. Udah selesai. Selesai. Yesus bangkit. Yesus bangkit mengalahkan iblis. Tunggu dulu. Ketika salib itu karya Muhammad iblis. di mana? Muhammad bangkit. Ini penyalipan. Ketika salib itu Anda akui sebagai karya iblis, Oh ini semua bicara. Yesus berkata, iblis sedikit Cuma. pun tidak berkuasa atas diriku. Oke. Nah, apakah Yesus yang disalib iblis atau bukan? Kan Yesus pernah dibawa iblis ke gunung. Iya, sekarang saya ulang lagi pertanyaan. Apakah ketika iblis membunuh seseorang? Apa salahnya? Apakah ketika iblis membunuh seseorang, maka yang dibunuhnya adalah Yesus? Iya bisa. Yesus Berarti manusia. Yesus dibunuh sama iblis. Ya, Yesus manusia. Dibunuh sama iblis. Iya betul. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Mana coba? Oh, Yohanes 10. Soalnya banyak podcastmu yang ngarang-ngarang soalnya cuma. Dalil. Ayo. Ketika Anda mengakui bahwa salib adalah karya iblis, pertanyaannya apakah iblis berhasil membunuh Yesus? Ayo. Apakah iblis berhasil membunuh Yesus? Ya berhasil. Nah, Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayo, mana yang betul? Ayo. Ayat berapa? Ayo. Juma ayat berapa? Yohanes 14. Yesus sendiri yang mengatakan. Yohanes 12. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Mana yang betul ini? Iblis tidak berkuasa atas diriku. Iya. Ketika iblis berusaha untuk membunuh Yesus, apakah iblis berkuasa menyalibkan? Soalnya saya cuma satu HP cuma jadi saya tidak bisa baca. Macet. Jadi gimana? Iya macet, oke macet, saya macet. Nah, saya juga macet. Ya, enggak masalah.
Jadi Iya, jadi Anda sudah akui. apa? Yesus mengatakan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Yesus Yohanes tidak 14. berkuasa sedikit pun atas dirinya. Atas dirinya. Oke, kalau memang itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat. Iya. Oke, Lalu yang dibunuh iblis di salib itu siapa? yang dibunuh iblis, Yang dibunuh iblis di atas salib itu siapa? Macet. yang dibunuh, Iya. ada dalilnya dibunuh. Lah, Yesus itu dibunuh. Markus 9, Markus 9, Iya, Markus bacakan 9, 30, 31. Bacakan saya. Jangan ada-ada. Dia diserahkan kepada manusia Tadi kau untuk bilang dibunuh. Itu Dia saya sudah diserahkan bacakan kepada manusia untuk dibunuh. manusia, bukan Nah, iblis. manusia ini adalah manusia yang kerasukan iblis. Yohanes 13 nomor 2. Matius 26 Manusia, nomor kau 4 bilang kan nomor iblis, 59. tiba-tiba kau karang sendiri. Tadi manusia, sekarang iblis. Tadi Lah kan iblis, manusianya sekarang kerasukan Manusia iblis. sekarang iblis. Manusia yang kerasukan iblis. Kan Anda sudah mengakui tadi bahwasanya penyaliban itu adalah rencana iblis. Zuma, Karya berapa tahun ke iblis. Islam? Berapa tahun ke Islam? Berarti Anda sudah mengakui bahwasanya iblis yang berusaha membunuh Yesus melalui orang lain, melalui tentara Romawi, melalui orang Yahudi, imam kepala Berapa tahun mahkamah ke Islam, agama, dan Zuma? melalui Yudas. Nah sekarang Berapa tahun ke pertanyaannya adalah, berhasilkah iblis membunuh Yesus? Tadi manusia, sekarang iblis. Tadi iblis, sekarang manusia. Berhasilkah Yang iblis mana? membunuh Yesus? Tadi pertama kau bilang iblis, sekarang manusia. Berhasilkah iblis Zuma, membunuh Zuma. Yesus? Coba itu dalilnya itu baca baik-baik. Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Zuma, berapa tahun kau Zuma? Berapa Udah macet aja. berapa tahun dia? Takut. Berhasilkah iblis membunuh Takut. Yesus? Takut. Turunkan. Dibunuh itu Yudas. Pasti diturunkan. Pasti Dibunuh itu turunkan Yudas. Zuma. Pasti kau turunkan. Pintar. Berapa tahun? Yang dibunuh itu Yudas. Betul sekali. Berhasilkah Yesus membunuh Yesus? Takut Berhasilkah jawab. iblis membunuh Takut Yesus? kau jawab. Ah, Takut kau jawab. berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Mana dalilnya? Iblis membunuh Yesus. Lah, tadi Anda mengakui salib itu karya siapa? Salib karya siapa? Karya iblis. Apakah Ya, ada pernyataan membunuh? Berhasilkah karya iblis ini? Botol memang kau Zuma. Botol. Asli botol. Asli botol. Asli. Minum cap tikus dulu kau. Minum cap tikus dulu. Berhasilkah karya iblis terhadap Yesus? Berhasil. Berhasil. Ya. Berarti Yesus bohong. Yesus Kenapa? mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Mana yang betul? Oke. Apa lagi pertanyaanmu? Berarti Yesus bohong. Mana dalilnya Yesus bohong? Yohanes 14:30. Apa dia bilang? Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis tidak berkuasa sendiri. Oke, ya oke. Kalau begitu ilmunya, Berarti yang disalib di atas banyak yang berarti yang aneh-aneh. disalib oleh iblis ini siapa? Berarti yang disalib oleh siapa? Yang disalib oleh orang-orang Yahudi atas perintah iblis itu siapa? Atas perintah iblis? Mana dalilnya atas perintah iblis? Lah, Yohanes 13 nomor 2. Apa Yohanes pasal 2? Apa? Iblis merasuki Yudas untuk menyusun rencana mengkhianati Yesus. Pertanyaanmu lain. Pertanyaanmu lain pertama Zuma. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Yohanes 8:44. Ayo. Itu perkataannya ke siapa? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan dirinya. Ayo. Yesus mengatakan, nah betul sudah kau Zuma. Itu dalilmu ke mana?
Lebih baik, bro, lebih baik bro keluar jual sabu. Dalilnya cowok ini. Itu yang tertulis. Memangnya 1 Yohanes 3 nomor 8 pun tertulis demikian. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa enggak orang yang menyalip Oke lah, Yesus? saya ikuti kata-kata. Berdosa enggak orang yang menyalip Yesus? Berdosa orang Itu yang berasal dari iblis. berdosa. Berdosa. Oh, Iblis, berdoa. oke, ya, berdosa, iblis, ya. Berarti yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Ya, betul. Berhasil enggak iblis membunuh Yesus? Berhasil iblis. Dalilnya mana? Iblis berhasil membunuh Yesus. Masolan generasi. Tadi 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Katamu berhasil. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa tidak orang yang menyalip Yesus? Berhasil kan tidak orang yang berhasil. Berarti berdosa enggak orang yang menyalip Yesus? Berdosa. Berasal dari iblis kah itu? Berasal. Ya. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Ya. Berarti kalau iblis berhasil membunuh Yesus, berarti Yesus itu pendosa, pembohong. Yesus pembohong. Karena Yesus berkata, karena iblis berkata, iblis, iya betul. Ya, di kitabmu Yesus pembohong ternyata. Tetapi Yesus berkata bahwasanya sedikit pun iblis tidak berkuasa atas dirinya. Mana yang betul? Yang dibunuh Yesus atau Yesus pembohong? Mana yang betul? Kalau Yesus yang dibunuh disalib, mana Yesus pembohong? Kalau yang disalib itu adalah Yesus, berarti Yesus itu pembohong. Tapi kalau yang disalib ini bukan Yesus, berarti Yesus tetap suci, bukan pembohong. Ayo. Iblis berencana membunuh Yesus. Berhasil tidak iblisnya? Tidak berhasil. Menurut siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus tidak berhasil. Menurut kamu berhasil. Berarti kamu sudah disesatkan. Yesus mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan aku. Ayo, mana yang betul? Yesus tidak berhasil. Mana? Yesus berkata iblis tidak berhasil menyalibkan aku. Dalil. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Perkataanmu. Saya ulang lagi. Apakah iblis berencana membunuh Yesus dengan cara salib? Saya ulang lagi. Apakah iblis berencana membunuh Yesus? Itu malah saya. Apakah iblis berencana membunuh Yesus? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti rencana iblis membunuh Yesus berhasil nggak? Yesus berhasil. Loh, berarti iblis berkuasa atas diri Yesus dong kalau begitu. Ya, dia manusia. Lah, kata Yesus iblis tidak berhasil. Yesus bangkit. Kata Yesus iblis tidak berkuasa. Muhammad tidak bangkit. Astagfirullahaladzim. Rusak otak. Otak sudah hancur. Saya tanya kau. Saya tanya dulu kau semua. Di surga nanti pakai bahasa apa? Di surga nanti pakai bahasa manusia. Bahasa apa? Bahasa manusia. Bagaimana bahasanya? Ya, bahasa manusia. Bahasa manusia itu banyak. Yang jelas bukan bahasa binatang ya. Bahasa manusia. Kenapa? Kenapa kamu gila?
Atau jangan-jangan kau ingin mengatakan di surga itu nanti orang tidak bicara lagi? Pertanyaanmu pertanyaan aneh. Jadi teman-teman, ya kayaknya dia maunya bahasa Yunani. Oh, bahasa Yunani. Baguslah kalau gitu. Jadi teman-teman sekalian, dalil di dalam kitab mereka, iblis berencana membunuh Yesus. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berhasil tidak rencana iblis terhadap Yesus, di mana iblis tidak berkuasa atas dirinya? Kesimpulannya gimana tuh? Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis kemudian berencana membunuh Yesus, baik iblis langsung yang berusaha maupun melalui orang, apakah berhasil atau tidak? Berdasarkan pengakuan Yesus, iblis tidak berkuasa sedikit pun kepada diriku. Berarti iblis tidak berhasil menjalankan misinya, rencananya untuk membunuh Yesus. Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada iblis. Betul? Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Paulus. Betul? Ya, Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis ingin membunuh Yesus dengan cara mencobai Yesus, berhasil tidak iblis? Tidak. Ketika iblis kemudian merasuki Yudas, berhasil tidak iblis? Tidak. Kata siapa tidak? Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Yudas. Masolang generasi. Tapi yang disalib itu diberi nama Yesus. Karena Yesus memang sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Al-Quran luar biasa. Wa ma katalu wa ma salabu walakin subbiha lahu. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang disalib itu bukan Isa alaihissalam. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa? Yesusnya sendiri. Lanjut. Iya. Yesus juga berdoa, doanya diijabah. Iya. Sulit. Apalagi Esra Soru juga sudah mendukung pernyataan saya. Bahwa salib adalah rencana iblis. Sekarang kalau iblis berencana membunuh Yesus, iblis berencana menyalib Yesus, sekarang kita jagokan siapa? Iblis atau Yesus? Ayo, ada dua kubu berhadapan nih. Iblis berusaha membunuh Yesus. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayo, sekarang kita adu. Yang mana yang sakti? Yesus atau iblis? Yesus dong. Masolang generasi. Yesus versus iblis. Siapa yang kalah? Iblis kalah, tapi masolang generasi. Iblis kalah, tapi iblis berhasil membunuh Yesus lain. Sekarang terjadi pertandingan kelas dunia. Yesus versus iblis. Siapa yang menang? Siapa yang menang di antara keduanya ketika mereka saling ingin melumpuhkan? Siapa yang menang? Yesus atau iblis yang menang? Yesus dong. Yesus. Kemenangan iblis apakah ada? Ada kemenangan iblis. Apa itu? Berhasil menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku,
berkata akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemenangan iblis menyesatkan banyak orang. Kemenangan Yesus, iblis tidak berhasil membunuhnya. Kemenangan iblis mengibliskan si Kudus TV. Ayolah teman-teman, jangan sombong terhadap kebenaran. Al-Quran sudah datang kepada kalian. Islam sudah hadir di tengah-tengah kalian. Para apologet Islam jujur mengabarkan isi Bible kalian. Ayo lembutkan hati kalian. Apakah kalian ingin membela iblis ketika iblis kemudian berhadapan dengan Yesus? Kalian mendukung iblis untuk membunuhnya, atau kalian mendukung Yesus bahwa iblis tidak akan berhasil membunuhnya? Kalian berada di kubu mana? Ayo, sekarang Anda perlukan. Kalian Kristen berada di kubu mana ketika Yesus berhadapan dengan iblis? Yang satu ingin membunuh Yesus, yang satu mengatakan kamu tidak akan sanggup membunuhku. Kristen di mana berdiri? Milih mana di antara dua jagoan ini? Milih Yesus atau milih iblis? Ayo. Ketika di situ ada pertarungan antara Yesus anak Tuhan katanya dengan iblis penguasa kegelapan berhadap-hadapan, kita ada juga hadir di sana menyaksikan, maka kita akan teriak, Yesus, Yesus, bravo Yesus, bravo Yesus, Yesus, win Yesus, Yesus, win Yesus, bravo Yesus. Di kubu sebelah apa teriakannya? Kira-kira apa teriakannya? Kira-kira apa teriakannya? Kalau kita kan Yesus, yes, bravo, Yesus, Yesus, yes, menanglah Yesus, menanglah Yesus, kalahkan kuasa kegelapan Yesus, menanglah Yesus. Nah itu kan. Nah kalau yang di sebelah teriaknya apa? Tangkap, salib, salib iblis, tangkap iblis, tangkap dia iblis, salibkan dia iblis, demi dosa-dosa kami iblis, please, please iblis, please, iblis, bravo iblis, kamu bisa, iblis, kamu bisa, tangkap, tangkap, ketepak, tangkap iblis, tangkap, kamu bisa, 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 mati, yes, 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 menang iblis, yes, dosa kita ditebus. Thank you iblis, thank you iblis, thank you iblis. Terima kasih atas kerja baikmu iblis. Anda luar biasa iblis. Berkat pekerjaanmu kau mampu kemudian menyalibkan Yesus. Yes, dosa-dosa kami dihapus. Thank you, bravo iblis, bravo, bravo. Kita umat Islam kecewa. Ya Rab, nabimu yang begitu mulia menjadi korban, disalibkan oleh orang-orang yang menginginkan kematian atasnya. Di mana kuasamu Tuhan? Kau begitu tega membiarkan hambamu. Katanya kau mengasihinya, kepadanya kau berkenan, kau memuliakan sebelum dunia ada. Tapi kenapa kau biarkan dia mati? Kemudian suara terdengar dari langit, wahai, jangan khawatir. Yang mereka bunuh bukanlah yang asli. Yang asli sudah ada duduk di sebelah kananku. Yes! Allahu Akbar! Takbir! Ternyata yang disalib yang palsu katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah gambarannya teman-teman. Sekiranya ketika Kejadian 3 nomor 12 dikatakan, 15 dikatakan, keturunanmu akan menjadi musuh dengan keturunannya, keturunanmu akan meremukkan tulit-tumitnya, dan keturunannya akan menghancurkan kepalamu. Kita menjadi penonton di sana, Islam dan Kristen, sebagai penyorak terjadinya pertandingan antara iblis dan Yesus. Umat Islam menyeru, bravo Yesus, bravo Yesus, bravo Yesus.
Kenapa? Karena tak ada yang kita inginkan di sana. Apakah itu dosa kita ditebus atau apapun itu, kita ada tendensi apapun. Tapi di sebelah sana ada yang ingin dosanya dihapuskan, ada yang ingin dosanya ditebus. Maka teriakannya apa? Siapa yang didukungnya? Ayo, siapa yang didukungnya? Ada yang bilang, kami mendukung Yesus. Iya betul, kau mendukung Yesus, tapi apa teriakanmu? Yesus, ikhlaskan dirimu disalib dong. Yesus, jangan lari dong. Yesus, serahkan dirimu dong. Yesus, biarkan dirimu ditipu dong. Yesus, biarkan dirimu dong. Jangan kau lari. Masa kamu Tuhan lari? Biarkan dirimu di situ disalib. Nah, salib. Disalib dia, halilintar, dosa ditebus. Kalau mendukung Yesus, pasti teriakannya begitu. Berarti itu teriakan orang munafik. Siapa pahlawanmu? Yesus. Kenapa bisa? Ya, karena dia berhasil dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Si Isis. Itulah pahlawan lo. Karena dia berhasil. Alamak. Lucu orang-orang ini. Saya kira begitu. Teman saya, Oten, mudah-mudahan Anda menyimak. Anda berada di kubu mana? Ini juga pertanyaan yang pernah membuat teman saya stres ketika saya tanya, apakah iblis ini pahlawan untukmu atau penjahat? Saya bilang, dia itu penjahat. Oke, sekarang kamu lagi menonton Yesus dan iblis lagi berhadapan. Yang satu berupaya membunuh, menyalib, yang satu berusaha menghindarkan diri dari salib sampai dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan untuk supaya dia diselamatkan dari kematian. Ibrani 5 nomor 7. Kamu mendukung yang mana di situ? Aku mendukung Yesus lah. Kalau kamu mendukung Yesus, dia tidak akan disalib. Ya juga ya. Bingung dia langsung. Satu-satunya yang kau dukung adalah iblis pasti. Pasti kau mendukung iblis supaya iblisnya berhasil menyalib. Karena salib itu adalah rencana iblis. Nah, maka di mana posisimu? Mendoakan supaya rencana iblis berhasil atau mendoakan supaya rencana iblis itu gagal? Ayo, jangan munafik. Kalau gagal, dosamu tidak ditebus. Kalau berhasil, maka dosamu ditebus. Maka siapa yang kau doakan? Kau mendoakan si Isis supaya upayanya, rencananya berhasil. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Maka muncul pertanyaan, lu ini keturunan setan atau apa? Sulit teman-teman, sulit memang, sulit. Makanya Al-Quran mengatakan, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu kata Quran. Ya, siapakah dia pembohong itu? Pembohong itu yaitu yang menolak Islam setelah Islam datang kepada mereka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk siapa? Kopi. Ini kopi kok. Kopi putih. Selamat pagi, kopi putih. Pagi. Assalamualaikum. Oh, Islam ya Bang ya. Ya. Silakan apa yang bersampaikan. Cuma salam per Bang Handi aja. Bang Handi, salam per Bang Handi. Firly, selamat malam, selamat pagi Firly. Firly, selamat pagi. Firly. Tapi yang jelas, tetangga kita sedang lagi berbenah diri, saling sikut satu sama lain. Mereka terguncang hebat, Bang Handi. Betul. Pendeta, romo, semua turun tangan. Mereka memberi jawaban juga, jawabannya tidak clear-clear juga gitu. Mereka mendukung siapa? Pendeta Esra suruh mengambil dua-duanya punya rencana.
Tadi ada juga Romo S3 dua-duanya. Kalau Romo S3 ini katanya bukan dua-duanya, tapi Yesusnya sendiri yang punya rencana. Jadi jawabannya bermacam-macam. Emang sulit teman-teman semua itu ya, menyatukan antara yang hak dan yang batil. Sulit menyatukan antara ajaran Tuhan dengan ajaran iblis. Nggak bisa itu dipadu. Nah, yang saya heran itu Bang Andi, mereka nggak belajar sejarah. Apakah mereka pernah mengkaji ya tahun-tahun kehilangan Yesus dalam Bible? Yesus itu Isa itu orang yang paling sulit dibunuh dalam sejarah. Saya mempelajari beberapa tokoh sakti ya, termasuk dalam budaya Hindu ya, Yudhistira ya, kita kenal dengan nama Yudhistira. Tokoh ini ketika dibandingkan dengan Isa, menurut sejarahnya Isa itu seorang yang tokoh yang paling sulit dibunuh. Apakah mereka pernah mengkaji itu? Sulit karena banyak pendeta memang tidak mengerti filsafat, kan begitu. Filsafat memang salah satu bidang ilmu yang dimana bisa membongkar metodologi atau persembunyian metodologi yang memang tidak sesuai dengan tidak sejalan atau tidak searah dan kebenaran, kan begitu. Pernah nggak mereka mengkaji itu? Kira-kira Yesus posisinya di mana ketika disandingkan dengan tokoh-tokoh sakti di zaman dulu? Kan begitu. Yesus itu susah dibunuh, Bang. Bahkan cerita tentang susahnya Yesus dibunuh, sulitnya Yesus dibunuh itu bukan hanya dalam Bible, tapi tahun-tahun kehilangan Yesus itu di beberapa kesempatan diceritakan bahwa Isa itu sulit dibunuh, Bang. Bahkan ada salah satu kisah ketika Yesus berada di luar negeri ya, di salah satu kota ya di Nepal, itu beliau itu dikelilingi oleh pasukan dari kasta Brahmana ya, kasta kesatria ya, mau dibunuh, tapi beliau menghilang di tengah-tengah mereka. Kisah menghilangnya Yesus itu bukan tercatat dalam Bible pertama kali, tapi tercatat dalam tahun-tahun kehilangan Yesus. Apakah mereka belajar ini? Tidak. Karena mereka melupakan beberapa bidang ilmu. Itu yang masalah. Bahkan sekelas S3 bicara begitu, saya sanksi dengan S3-nya. Mungkin S3-nya dibeli. Makanya Rocky Gerung pernah berkata begini, ijazah itu hanya tanda orang pernah sekolah, tapi bukan tanda orang pernah berpikir. Tuh kalau kita belajar ke dalam tentang filsafat atau melakukan learning, tentu menggunakan buku tersening ya. Apa yang dikatakan Rocky itu betul. Karena banyak orang yang memperoleh ijazah hasil dibeli, bukan hasil berpikir. Itu poinnya. Contoh kecil yang saya katakan tadi, pernahkah mereka berpikir mengkaji bahwa Isa salah satu tokoh yang paling sulit dibunuh? Tidak pernah. Berarti ijazah mereka ijazah dibeli. Gelar dan titel mereka bukan karena mereka pernah berpikir, tapi karena mereka punya duit. Itu aja poinnya. Intinya anaknya Maria itu adalah orang soleh, dilindungi oleh Tuhan yang mengutus dia. Setan tidak boleh menyentuh dia. Kamu udah dibaca datanya Bang Juma itu. Iblis tidak bisa menguasai aku. Buktinya Yesus berhasil kan beberapa kali mengusir iblis. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh dia tanpa izin daripada Tuhan yang mengutus dia. Tidak mungkin Tuhan yang mengutus dia itu mengizinkan iblis menyentuh dia. Bukan itu. Pernah cerita begini Bang Andi, saya kan cerita begini, bahwa dalam sejarah Yahudi ya, nabi-nabi Yahudi Bang itu ketika berada dalam posisi sulit, itu semuanya diselamatkan oleh Tuhannya. Elia, kan begitu contoh. Tapi ketika berbicara Isa, ini disangkali. Itu yang masalah. Makanya Al-Quran itu sudah benar. Al-Quran itu menjawab seluruh ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan Yahudi. Ketika ilmu pengetahuan Yahudi mengajar bahwa nabi-nabinya diselamatkan pada saat menghadapi masa kritis, ini dijawab oleh Islam dengan mengatakan Isa diangkat ke langit. Kan begitu. Nah, tapi mereka menyangkal ini. Kenapa doktrin dogma? Mereka kehilangan akal sehat. Percuma mereka sekolah tinggi-tinggi, yang pada akhirnya juga hanya terkungkung di bawah doktrin dogma, tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan disiplin-disiplin ilmu. Itu yang masalah.
Berarti ijazah yang mereka dapatkan itu bukan karena hasil berpikir, kan begitu, tapi karena ingin memburu sesuatu. Poinnya di situ dari sisi filsafat, Bang. Saya pernah bilang berkali-kali bahwa dalam dunia filsafat kesalahan yang berulang-ulang itu akan diyakini menjadi. Bang Goto izin dulu, kita sambut Yosi dulu ya. Ini Yosi mau belajar dia. Ya silakan. Gimana Bro Yosi? Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikum Bro Yosi. Apa pendapatmu Bro Yosi tentang pertanyaan di stiker kuning ini? Salib itu karya iblis atau karya Bapak? Salib karya iblis atau karya Bapak? Tapi kalau salah kan lebih tahu kan koreksi ya. Kalau pribadi nih aman. Pokoknya ada Banyuma yang mengajar, ada Banyuma yang ngajarin kamu, tenang aja. Gua kan penganut supranatural. Iya. Aman. Kalau menurut saya itu kan konteks sejarah tuh. Itu iblis. Bukan karya ya. Keinginan, bukan karya. Keinginan iblis, bukan karya. Keinginan iblis ini apakah terrealisasi, Bang? Terrealisasi tapi dipatahkan oleh ruh ilahi. Berarti karya dong. Iblis berkarya karena terrealisasi. Kalau menurut saya tuh kalau supranatural itu atau ruh ilahi itu atau iblis, dia tidak, karyanya itu tidak akan pernah jadi. Itu kalau gue pribadi ya dari segi. Berarti salib nggak terjadi? Terjadi. Salib itu kan itu adat Yahudi pada zaman itu, kalau penghukuman. Jadi salib itu kan sebelum itu udah ada. Sebelum zaman Yesus aja itu udah ada, zaman penyalipan itu pada pemerintahan saat itu. Jadi terjadi, tapi kan kalau menurut Bible kan dia bangkit. Jadi dipatahkan gitu. Kalau menurut gua belum tentu benar. Iya. Jadi sebenarnya gini, Bung. Masalah bangkitnya dari kematian itu versi lain lagi, itu cerita lain lagi. Karena muara dari keluar dari kubur itu muaranya ada pada pengajaran Yesus. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Menurut Yesus itu, nanti diramu lagi. Kebangkitan adalah menebus dosa dan seterusnya, bla bla bla. Padahal dari awalnya saja udah keliru. Di mana kelirunya? Ketika Anda sudah mengakui bahwa berencananya iblis membunuh Yesus dan terjadi, berarti ada yang harus korban di sana. Apa itu? Kesucian Yesus harus ternodai. Kenapa? Karena Yesus itu katanya tidak mungkin berdosa, berarti Yesus tidak mungkin berdusta. Yesus mengatakan penguasa dunia, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis ini hanya ingin membunuh. Terlepas nanti Yesus bangkit pada hari ketiga, hari keempat, tahun kelima, tahun ketujuh, EGP. Yang pasti tujuanku tercapai, yaitu membunuh kamu. Nah, Yesusnya menangkis itu, enggak. Kamu tidak akan sanggup melakukan itu. Sedikit pun kamu tidak berkuasa atas diriku. Tapi kalau ternyata dia mati di salib, berarti Yesus pembohong. Buktinya Yesus berhasil membunuhnya. Adapun dia bangkit hari ketiga, itu beda lagi cerita. Yang pasti aku berhasil membunuhmu. Aku berhasil membunuhmu untuk membuktikan bahwa aku betul-betul setan. Dan aku bangga. Karena aku mampu. Lu bisa apa sekarang? Lu katanya mengatakan sedikit pun tak berkuasa, buktinya aku bisa membunuhmu. Tapi kan aku bangga, itu urusanmu.
Yang pasti aku sudah membunuhmu. Kau yang mengatakan, sedikit pun aku tidak berkuasa. Faktanya aku mampu membunuhmu. Dan kau mengatakan bahwa kau tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 10 nomor 17-18. Kau katakan tidak akan pernah bisa ada yang membunuhmu. Faktanya aku mampu membunuhmu. Tidak akan ada yang sanggup mengambil nyawaku. Aku akan memberikan nyawaku. Dan aku pun berhak mengambilnya kembali. Faktanya aku berhasil mengambil nyawamu. Mana yang betul? Berarti saudara Kristen ketika mengatakan penyaliban betul adalah karya iblis, maka tolong teruskan perjuanganmu dengan mengatakan iblis tidak akan berhasil membunuh Yesus. Kalau Anda mengatakan iblis berhasil membunuh Yesus, berarti Anda berada pada kubu iblis. Apa yang Anda inginkan sampai Anda kemudian sekongkol dengan iblis ingin membunuh Yesus? Karena Anda ingin apa? Dia bangkit. Bunuh dong, biar dia bangkit. Karena dalam 1 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan sia-sialah kekristenanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Maka kamu harus minta tolong kepada iblis. Iblis, please bunuhkan Yesus untuk kami Kristen. Bunuh Yesus untuk kami Kristen. Karena kalau kamu tidak membunuhnya, Yesus tidak akan bangkit. Dan kalau Yesus tidak akan bangkit, dosa kami tidak akan dihapuskan. Please, iblis, bunuh dia. Kalau Islam, teriakannya beda. Jangan kau bunuh. Karena kami tidak menginginkan adanya penebusan dosa. Satu-satunya kelompok yang mulutnya basah dengan nama Yesus, tetapi menginginkan kematian, alias menginginkan iblis berhasil membunuh Yesus, hanya Kristen. Mulut mengaku mendukung Yesus, tapi fakta dalam kehidupan keagamaan kalian mendukung iblis. Sampai situ Anda paham? Paham. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau itu kan asumsinya Bang Suma. Saya tidak menyalahkan. Setiap orang punya pemahaman masing-masing. Tapi begini, kalau saya itu pribadi ya, belum tentu benar. Logika saya begini. Itu kan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang pada masa itu kita itu belum tahu apa-apa, cuman tercatat fakta sejarahnya ada. Nah, jadi konteks itu kalau saya pribadi yaitu bisikan iblis. Karena begini, kalau supranatural itu mungkin kalau saya pribadi kan sudah mengalami hal-hal supranatural. Kalau supranatural itu dia itu punya dua kekuatan, hitam dan putih. Nah, yang hitam ini dia boleh menggoda manusia, tapi tidak bisa mengambil nyawanya. Nah, peristiwa sejarah ini terlepas, saya kan nggak paham ayat-ayat tuh, tapi peristiwa sejarah ini secara supranatural, si gelap ini dikalahkan, dipatahkan. Bang, izin dulu saya potong Bang, saya mau nanya Bang, apa bedanya supranatural sama motor Supra? Nggak perlu dijelaskan lah, itu pasti bisa bedain lah. Kalau begini, kalau supranatural itu nanti kita akan alamin sendiri. Jadi kita menilai sesuatu lebih objektif. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah mengalami hal supranatural, saya itu nggak bisa benci orang lain karena berbeda pendapat. Makanya saya senang sama Bang Suma, sama teman-teman yang mengaku Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Berbeda itu indah, asal jangan membenci gitu. Kalau saya pribadi. Jadi itu fakta sejarah gitu loh, konteksnya itu sebenarnya yang real terjadi. Itu keinginan si gelap gitu loh. Jadi apa dikalahkan kegelapan itu dengan kebangkitannya gitu. Kalau Bang Suma bilang tadi sah-sah saja kan asumsi, karena begini,
kita kan manusia terjebak dalam penyembahan merek. Padahal supranatural, sang ilahi itu tidak memandang merek Kristen, Hindu, Buddha, Islam, nggak ada yang begitu. Kalau yang ilahi, manusia sama. Cuman siapa yang dia mau pilih, gitu. Kalau menurut saya, gitu. Jadi gini, sorry. Mau kayak apapun manusia itu, kita tidak akan pernah mengenal ilahi kalau kita masih terjebak ke dalam penyembahan merek agama Kristen, merek agama Islam, merek agama Hindu dan Buddha. Kita tidak akan pernah mengenal ilahi yang sesungguhnya, hakikatnya. Jangan terlalu panjang, Bang. Bang, oke, lanjut. Iya. Jadi justru kalau kita sudah tahu jalan, barulah kita mendapatkan tingkat pemahaman fenomena, entitas, peristiwa, keberadaan yang kemudian di mana hal tersebut tidak dapat diilustrasikan dengan akal budi atau ilmu sains sampai munculnya keadaan kita mengerti makna kekuatan gaib, dunia ruh atau dimensi ketuhanan apabila kita berada pada koridor jalan yang betul. Kalau Anda mengatakan Anda adalah orang supranatural, saya katakan orang yang khusyuk di dalam ibadah sholat itu jauh tingkat pemahaman supranaturalnya daripada paranormal. Kenapa? Karena dimensi keajaiban, dimensi kegaiban, dimensi alam ruh, dimensi entitas pencipta, secara religius mereka dapat. Mereka tidak berada pada konsep ilusi dan halusinasi, tetapi fakta real yang nyata, keabsolutan tentang keberadaan Tuhan yang dimensi kegaiban itu justru muncul pada orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah, khususnya sholat. Kalau supranatural hanya bermain dalam ilusi, bayang-bayang yang kemudian bayang itu tidak sesuai dengan objek, tapi kemampuan mengolah keadaan untuk dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka mengerti arti roh, bahkan jauh daripada itu mereka menyelami tentang roh. Mereka memaknai tentang keajaiban. Justru jauh daripada itu dia mampu menjabarkan keajaiban. Ramalan ada di genggaman mereka, bahkan prekognisi. Mereka tahu, mereka paham kekuatan spiritual atau kekuatan batin. Tetapi konsep yang mereka punya hanya sebatas ilusi doang. Nah ini, kalau saudara mengatakan saya adalah orang supranatural, nah kaitannya dengan hal itu adalah sebagai orang yang mencerminkan keadaan dirinya mampu menembus fenomena ruh, fenomena gaib, hal-hal yang berada di atas hukum fisika dan biologi, maka Anda seharusnya paham mendudukkan bagaimana seorang rasul, utusan sang pemilik segala sesuatunya di alam fana ini, Anda bisa menembus keberadaan itu. Contoh, ketika Yesus sebagai orang sakti, seorang yang diberi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dahsyat, maka Yesus menjadi guru, tokoh supranatural yang tak tertandingi. Itu real. Ketika dia berhadapan dengan dimensi lain di luar dimensi fana yang menyelimuti dirinya, pertanyaannya, berdasarkan backgroundnya sebagai rasul utusan pencipta, sang gaib, sang maha gaib, mampukah Yesus yang objek jadi contoh di dalam ajaran Islam Kristen untuk menjadi teladan bagi kita, mampu kemudian dicelakai, dicederai oleh
dimensi gaib berupa iblis. Itu apa yang Anda tangkap di situ? Ketika Yesus berhadapan dengan musuh, di mana musuhnya adalah penguasa alam gaib. Tetapi Yesus adalah manusia yang diutus oleh pencipta alam gaib, yang melindungi dan meliputi dia dari segala aspek. Yesusnya tampil sebagai pengajar kepada manusia Bani Israel, dipersenjatai dengan kemampuan supranatural yang sungguh-sungguh luar biasa. Mampu dah dia kemudian dilumpuhkan oleh iblis. Itu dulu. Anda paham dunia paranormal? Anda paham kemudian bagaimana apa yang Anda kaitkan dengan fenomena yang tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah? Anda bisa menjelaskan sesuatu yang tidak tunduk kepada hukum fisika dan seterusnya? Maka tentu Anda punya penerawangan yang lebih terang dibandingkan seperti saya ini, manusia biasa. Tapi saya mampu mengurai bahwa Yesus itu tak akan pernah bisa tunduk kepada hukum di luar daripada kuasa pencipta yang ada pada dirinya. Dia adalah manusia yang beri kemudian titipan. Apa itu? Kemampuan, biiznillah. Dia mampu meramu keadaan tanah liat menjadi hidup, orang mati menjadi hidup, badai menjadi tenang, bahkan berdiri di atas air yang masanya lebih tinggi dirinya, massa tubuhnya lebih berat daripada massa airnya, namun dia mampu berdiri di atas air tersebut. Ini apa maksudnya? Sanggupkah dia kemudian mengalahkan alam gaib, ruh jahat? Sanggup. Kalau begitu, penyaliban tidak berhasil terjadi terhadap dirinya. Sederhana bukan? Anda sebagai seorang supranatural harusnya memiliki dimensi kemampuan menerawang sampai ke sana. Mampu tidak Yesus? Mampu. Terus apa yang diinginkan oleh saudara-saudara Kristen dengan dia mengatakan Yesus harus mati? Apa yang kalian inginkan? Bukankah dimensi yang Anda dalami, yang Anda pahami, yang Anda ajarkan, bagaimana kemudian Anda menyatakan diri Anda sebagai supernaturalis, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia, yang berhubungan dengan fenomena, entitas, peristiwa yang diyakini berada di luar nalar, berada di luar hukum, berada di luar daripada ilmu fisika, alam fisika dan seterusnya. Pasti mampu untuk menjadikan sebuah konsep bahwasanya Yesus adalah orang yang super mampu mengalahkan alam gaib, termasuk mengalahkan iblis. Ketika iblis berkongkol untuk mencelakakan dia, Yesus mampu kemudian merubah apapun itu untuk memenangkan dirinya sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai duta, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Kalau seorang supranatural adalah perpanjangan dirinya terhadap perpanjangan tangan dari pengetahuannya untuk manusia di sekelilingnya, maka Yesus adalah perpanjangan tangan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Mampu tidak Yesus melumpuhkan alam gaib? Mampu. Iblis berdaya enggak? Enggak berdaya. Siapa iblis? Dan itu Yesus sudah katakan, Bung. Yohanes 12-nya, kita tidak bisa meragukan pengucapan Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 12, ketika dia mengatakan sekarang juga penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar, dan penguasa dunia ini adalah iblis. Yesus mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Ya, berarti kalau Anda sebagai supranatural mampu mencegah orang-orang dari keburukan, mampu menolong saudara-saudara kita yang minta bantuan, maka Yesus jauh lebih hebat, mampu menyelamatkan dirinya dari bencana-bencana yang didatangkan oleh alam roh atau alam kegelapan. Saya kira begitu. Silakan. Iya, betul. Jadi kalau pemahaman saya pribadi, jadi kan peristiwa Yesus mengalahkan si jahat, si gelap, sampai ke penyalipan, itu memang sudah saya nggak hafal Bible ya, tapi sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan, sudah ada ketetapannya. Tapi tentang proses
bisikan si iblis sampai dalam kematiannya ataupun disalib, itu hanyalah objek yang saat itu ketika dia disalibkan, karena konteksnya itu zaman Yahudi, konteksnya itu pada penjajahan zaman Romawi. Jadi memang yang terhina itu disalib, dan itu bisikan si iblis. Nah, kenapa seolah-olah Yesus tidak bisa mengalahkan dan dia mati tidak mengalahkan iblis seolah-olah? Karena waktunya belum tiba. Makanya Yesus berkata, "Ya Bapa, kenapa engkau biarkan aku?" Dari sisi kemanusiaan, kenapa engkau biarkan aku? Itu dari segi supernatural, karena belum waktunya. Belum waktunya. Makanya ketika supernatural itu atau ruh yang putih, ruh ilahi, dia menjawab bahwa lu boleh, iblis boleh menjadi istilahnya provokasi atau boleh membunuh, tapi jiwanya tidak bisa. Seolah-olah iblis itu menang, tapi dengan kebangkitan itulah kemenangannya. Jadi ketika berproses waktu itu jadi simbol, sang roh kebenaran itu membalikan bahwasanya itu iblis itu nggak ada apa-apanya. Ini bahwa ini milikku. Sama dengan kita manusia, kita boleh jadi jahat, tapi roh gelap itu tidak bisa membunuh kita karena kita milik sang ilahi. Gitu kira-kira kamu saya sih begitu. Lanjut Bang Suma. Oke, baik. Jadi iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Pada dimensi ini, iblis menurut Yesus tidak berhasil. Yesus yang mengatakan tidak berhasil. Sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Gak berhasil. Nah, karya iblis tidak berhenti sampai di situ. Makanya Yesus mengatakan, setelahku akan datang penyesat memakai namaku, waspadalah kepadanya. Yesus diselamatkan kemudian oleh pencipta, terangkat dia ke langit. Iblis ngapain? Tidur? Gak mungkin. Makanya dikatakan dalam kitab Lukas 4 nomor 13, iblis setelah mencoba Yesus, iblis menunggu waktu yang tepat. Apa yang dilakukan oleh iblis kemudian? Menjadikan korban yang disalib ini menjadi Yesus. Lalu setelah menjadikan Yesus ini, korban ini menjadi Yesus, dia keluar dari kubur. Dia keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan bahwa saatnya sekarang penguasa dunia. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari bumi. Keluar dari bumi maksudnya keluar dari perut bumi. Maksudnya keluar dari kubur. Jadi menurut Yesus yang keluar dari kubur itu adalah sibilisisis. Itu kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Data yang tadi yang saya sajikan. Penguasa dunia dilemparkan keluar dari perut bumi. Artinya bahwa ketika iblis yang berkarya, maka dia menggunakan situasi itu, memanfaatkan keadaan itu, dia memakai nama Yesus keluar dari kubur. Sehingga korban-korban daripada iblis ini menguatkan keadaan kepercayaan keyakinannya dengan menjual produk bahwa yang keluar itu adalah Yesus, bahwa keberhasilan Yesus terhadap iblis adalah bangkitnya dari kubur. Padahal yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu adalah justru memang dia oknum yang ingin dituhankan.
kapan Yesus ingin diibadahi? Sejak kapan Yesus ingin kemudian menyamai Tuhannya? Sejak kapan Yesus ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Sejak kapan kemudian dia mengajarkan orang-orang untuk menjadi hambanya? Tidak pernah. Yesus sejak mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, selamanya iblis. Jangankan kepada Bani Israel, kepada iblis aja Yesus mengajak untuk menyembah kepada yang di langit. Kok tiba-tiba ada yang keluar dari tanah mengajarkan kemudian orang-orang tanpa dalil, tanpa kitab suci ke gereja hari Minggu menyembah dirinya? Dia datang ke setiap insan manusia yang mempercayai dirinya adalah Yesus. Datang tuh, membisikkan, dihafalkan ajaran itu. Bukan perintah Tuhan, tapi mereka kompak setiap hari Minggu datang beribadah menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Yesusnya ketika mengajar, kiblatnya adalah perjanjian lama. Apa yang tertuang di dalam kitab perjanjian lama, itu yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Menyembah kepada Eloah, menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Dan Yesus tidak pernah sedikit pun mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya oknum yang bernama Yesus tersebut. Berbeda dengan makhluk yang keluar dari kubur. Tak ada dalil, tak ada perintah tertulis, tetapi dia mampu kemudian menyuntikkan keinginannya kepada insan-insan yang telah menjadi pengikutnya. Setiap minggu mereka pagi-pagi buta sudah bangun, mandi menggunakan pakaian cantik, menuju kepada sebuah gedung. Di sana dia semua serentak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Nah, itu satu. Yang kedua, ketika iblis kemudian menginginkan dirinya disembah, itu muncul indikasi kuatnya bahwa apa yang saya katakan itu betul. Ketika Yesus, seorang Yesus dalam konsep Kristen, seorang Tuhan namanya Yesus, dicobai oleh iblis. Hai, terlalu murah Yesus di sana, murah semurah-murahnya. Kenapa? Oleh iblis Yesus mengajarkan, hei Yesus, segala kemegahan dunia ini, kerajaannya akan aku serahkan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembah aku. Begitu rendahnya Yesus. Didatangi iblis, dibujuk oleh iblis, dicobai oleh iblis. Tujuannya cuma satu. Apa itu? Berhenti menyembah kepada pencipta langit dan bumi Yesus, beralihlah kepada menyembah kepada diriku. Sebab apabila kau menyembahku, kata iblis, maka aku berkuasa memberikan segala kuasa tersebut. Yesus terima enggak? Jawabannya tidak. Kalau Yesus tidak menerima kuasa baik di langit maupun di bumi, dari penguasa langit dan penguasa bumi, ingat 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa bumi. Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa langit atau penguasa cakrawala atau penguasa awan-awan. Maka semua kuasa langit dan kuasa bumi yang milik iblis itu tidak diterima oleh Yesus. Lalu siapa yang keluar di pagi buta di hari Minggu itu membisikkan murid Yesus dengan mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di angkasa maupun di bumi. Yesus tidak menerima itu. Lalu siapa yang menerimanya? Pengganti Yesus. Inilah yang dimanfaatkan kemudian oleh iblis untuk menyesatkan dunia. Makanya Bang Goto betul mengatakan, andai saja Islam tidak datang, maka dunia ini sudah kiamat. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu, saatnya dunia dihakimi. Kenapa saatnya dunia dihakimi? Karena aku sudah tak ada nanti di dunia. Yang berkuasa adalah penguasa dunia itu. Sebab penguasa dunia dilemparkan keluar. Yesus sudah tak ada, Musa sudah tak ada, Abraham sudah tak ada, Harun sudah tak ada, Daud, Salomo sudah tak ada di bumi ini. Mereka sudah kembali ke alam roh. Yesus pun sudah tak ada. Yang berkuasa tinggal iblis. Alhasil, alhamdulillah, Allah pencipta langit dan bumi kemudian menetralisir kehidupan bumi dengan mengutus sang penyelamat terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak ada, maka dunia sudah kiamat. Kenapa? Karena dunia sedang dihakimi. Kenapa dihakimi?
karena Sibilisisis telah memanfaatkan nama Yesus untuk menyesatkan keturunan Adam. Di mana itu tertulis? Anda baca di Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 31. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang banyak menggunakan nama Yesus itu di mana? Di Islam. Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi tidak memakai nama Yesus. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memanfaatkan nama Yesus Kristus untuk menyebar dan mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Sayangnya ketika kita menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur ini dan bertemu dengan Yesus anak Maria di dalam Matius 7:22-23, Yesus anak Maria mengatakan kepada pengikut Yesus yang keluar dari kubur, apa kata mereka? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi si Yesus siapa rupanya yang dipakai pendeta mengusir setan? Jadi Yesus siapa rupanya yang dipakai namanya oleh pendeta bermujizat? Yesus siapa? Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti ada Yesus lain. Yesus lain inilah yang merasuki jiwa-jiwa setiap insan Kristen, sehingga orang-orang Kristen makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu tanpa ada perintah dari Tuhan. Yesus inilah yang telah membuat saudara-saudara Kristen menganggap perbuatan kekristenan itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang Kristen lakukan hari ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhasus sayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia diberi petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya memang menjadi sesat. Kenapa mereka sepantasnya menjadi sesat? Karena mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka kerjakan itu disebabkan oleh karena mereka mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wahai saudaraku Kristen, Al-Quranku mengatakan kalian melakukan satu prosesi ibadah di mana kata Al-Quran kalian menganggap itu adalah sebuah kebenaran yang mendapatkan petunjuk. Kalian menyangka bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah karena petunjuk. Petunjuk dari mana wahai saudaraku Kristen? Izinkan kami mengetahui siapa yang mengajarkan kalian beribadah hari Minggu? Siapa yang mengajarkan kalian makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan? Siapa yang mengajarkan kalian untuk tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus? Adakah? Tidak ada. Tapi apakah betul Anda merasa mendapatkan petunjuk? Betul Bang Suma. Dari mana petunjuk itu? Tolong tunjukkan dasarnya. Adakah petunjuk itu? Ada. Tunjuk dasarnya. Bingung. Tak ada. Gelap. Tak bisa menjawab apa-apa. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka pantas menjadi sesat karena mereka melakukan satu prosesi keagamaan seakan-akan mereka mendapatkan petunjuk, padahal sebenarnya tak ada petunjuk yang datang kepada mereka. Sekira begitu sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa didengarkan, dicerna, ditelaah, dan direnungkan. Demikian, lanjut Bang Handi dan teman-teman yang lain. Bang Handi, monitor. Ya, ada tanggapan dari Bang Yosi, silakan Bang Yosi. Oke, terima kasih. Bang Yosi, apa persamaan motor Supra sama supranatural? Persamaannya apa? Persamaannya Supranya kata awal. Beda. Persamaannya dua-duanya nggak pakai kopling. Oke, saya dikit ya. Jadi kalau saya itu
Bang Suma, iya, pendapat setiap orang itu berbeda-beda. Bang Suma asumsi sendiri nggak apa-apa, bagus, saya menghargai. Tapi kalau kita menjelaskan sesuatu cuman karena sekedar akal dan kita membela merek, kita tidak akan jadi subjektivitas objektif kita nggak dapet. Kita bukan ruh ilahi dalam diri kita. Tapi kalau ruh ilahi itu, apa yang kita sampaikan itu, pasti itu haikul yakin kebenaran. Contoh begini. Bang Suma menjelaskan bagaimana menyerang seolah-olah itu negatif. Tapi apakah itu salah? Asumsi begitu pendapat setiap orang, nggak apa-apa. Namanya juga sharing. Tapi bagi saya begini, terlepas dari apapun, ketika kita sudah memahami, sudah melihat Sang Ilahi, pasti itulah level tertinggi dalam hidup, bukan akal-akalan lagi. Contoh, Yesus, dia lahir secara kekuatan ruh ilahi, tanpa persetubuhan, tanpa keinginan manusia. Dia dari firman, perkataan. Semua kitab pun mengatakan begitu. Dia ruh kebenaran. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan Yesus sampai ke penyalipan, itu adalah sebagai contoh kerendahan hati. Bahwa tidak boleh melawan ketika kamu dimaki, disakiti, di apapun jangan melawan. Karena untuk pengungkapan. Bang Yosi jangan terlalu. Bang Yosi kalau bisa pendek-pendek aja nih. Bang Yosi sekarang ini izin bang maaf ya, di KTP sekarang apa bang? Kristen. Oh Kristen. Jadi masih total ke Kristen ya pak ya? Iya saya Kristen. Iya Kristen. Gak menambah di Indonesia kan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Maksud saya anda Kristen itu tapi totalitas menjadi Kristen gitu. Begini, kekristenan itu bukan nanti dilihat dari dia setiap hari ke gereja, dia ke apa, enggak begitu. Kekristenan itu mengikuti ajaran Yesus. Kalau kamu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan membalas kasar dengan kasar. Kalau orang marah, kamu nggak boleh marah, harus senyum. Gitulah. Itu aja. Oke, ya menurut Anda Yesus itu Anda anggap sebagai apa? Panutan. Contoh hidup. Panutan sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Sebagai contoh hidup, panutan, ya itu Tuhan, bahasa Indonesianya kan Tuhan. Berarti Tuhannya Anda melebihi dari satu dong? Hakikatnya satu. Kalau Tuhan itu hakikatnya satu. Yesus juga bertuhan loh abang. Betul. Nah Yesus bertuhan, Anda tuhankan Yesus, jadi Tuhan Anda dua. Anda menuhankan Tuhan yang bertuhan. Tiga. Tiga? Iya. Oh 3. It's okay. Nih saya jelasin ya. Oke. Tahu nggak? Allah itu kan Sang Bapa itu adalah roh. Yesus adalah firman, perkataan. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Roh Kudus itu untuk kita sekarang. Dia adalah ruh ilahi. Karena kita bukan zaman Yesus lagi. Untuk mengenal Yesus, kita dituntun dengan Roh Kudus. Makanya Yesus itu kan wujud. Allah itu adalah Bapa, itu adalah roh. Ya gini bang, itu ketiganya ini menurut abang sama apa beda? Hakikatnya satu. Hakikat itu kan keadaan sebenarnya. Hakikat Bapa itu roh ya?
Siapa Yosi? Iya, real, betul. Hakikat Yesus manusia, beda hakikat. Tapi kan dia ruh. Dia jadi bukan karena keinginan manusia. Iya, hakikatnya Yesus manusia, hakikatnya Bapa roh, hakikatnya Roh Kudus roh. Jadi ada dua roh, ada satu manusia, beda hakikat Bang. Iya, jadi gini, nggak mungkin kan, mana mungkin dari zaman Nabi awal orang itu nggak pernah melihat Allah, melihat Sang Bapa. Orang mana bisa sih lihat? Untuk melihat itu, perkataan atau firman itu jadi manusia dibilang, ini lo gue nih, cuman lo nggak percaya sih, ini gue nyatain diri, gitu. Sekarang di surga nih, nggak ada yang melihat nih. Di surga sekarang ini, menurut Anda Yesus itu tetap dia manusia atau dia menjadi roh saja? Ini supranatural yang ini. Tetap dia itu roh. Tapi karena kita ketika di surga, kita kan bukan manusia begini lagi. Terus badannya Yesus kemana? Yang pernah dipakai di bumi? Iya, di surga. Berarti Yesus di surga punya badan, punya fisik laki-laki dia. Betul. Berarti Yesus itu bisa dilihat. Dia manusia, Bapak bukan manusia. Berarti Tuhan Anda itu ada yang satu manusia, ada dua roh, gitu ya? Tiga roh. Iya, ini logis loh. Jadi Tuhan Anda ada tiga, dua roh, satu manusia, kan gitu. Betul? Gini, jadi cara kita mengenal dengan logika kita, ini kan versi pribadi saya, secara supranatural. Jadi gini, kenapa saya bilang itu tiga? Karena roh ini kita nggak bisa lihat. Untuk karena manusia kan menuntut yang bisa lihat. Roh itu nggak bisa dilihat, tapi Yesus bisa dilihat. Artinya Tuhan Anda itu ada Tuhannya Anda bisa, satu bisa dilihat, dua nggak bisa dilihat. Jadi Tuhan Anda tiga, kan itu, betul? Betul. Perwujudan hakikatnya satu, yaitu Yesus yang menyatakan diri. Loh, Anda kesampingkan yang dua roh, Bapak sama Roh Kudus gimana? Iya, hakikatnya satu. Karena gini, Roh Kudus itu, karena kita udah bukan zamannya Yesus sudah naik ke surga untuk menuntun kita kepada manusia. Roh Kudus itu atau Roh Ilahi itu, itulah yang menghubungkan kita dengan Sang Ilahi, dengan Yesus. Pak Yosi, menurut Anda roh itu ciptaan apa pencipta? Roh itu apa? Roh ciptaan atau pencipta? Roh itu memang udah ada. Roh itu memang udah ada. Kalau menurut saya ya, saya bukan orang teolog, tapi secara supranatural itu udah ada. Nggak bisa kita bilang. Iblis juga roh. Menurut Anda iblis ciptaan nggak? Ya, iblis itu memang udah ada. Karena kan itu secara supranatural memang udah ada, itu hitam. Mana duluan ada? Bapak di surga, Bapak atau iblis? Mana duluan ada? Bapak. Ya sendiri dulu, berarti di luar Bapak semua ciptaan, betul? Gimana? Di luar Bapak, Tuhanmu Bapak yang roh ini semua ciptaan, betul? Betul. Ya. Artinya, apa bedanya ciptaan dengan pencipta ini? Sama-sama roh. Iblis roh, Bapak roh. Apa bedanya? Tetap berbeda. Bedanya apa? Sama-sama roh kok. Iya. Kalau dari segi supranatural, sama-sama roh, tapi ada roh ilahi sama roh yang gelap, putih dan hitam. Itu begini aja Pak Yosi, daripada supranatural mending beli motor Supra deh, jelas bisa ngecek apa gitu. Yosi. Gimana tahu? Nanti. Anda gimana kan? Ngomong sama dia Gi. Lanjut. Suara lu mendem, betulin dikit ah. Lanjut.
Lanjut. Oh lanjut. Tidak ada kilir-kilirnya, muter-muter. Jadi kesimpulannya sesuai dengan topik yang viral selama ini gitu ya. Pak Yosi ini mengatakan bahwa yang merencanakan penyaliban itu adalah iblis. Itu Pak Yosi menurut Anda? Bukan merencanakan, bagi saya bukan. Terus keinginan, konteks penyaliban itu keinginan si iblis, keinginan biar Yesus itu mati. Kalau konteks salib